أرسل رسوله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشرقين ورب المغربين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وسوء عمله. صدق الله العظيم وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini mari bersama-sama kita mengasah lisan kita untuk menyebut kalimat thayyibah, yaitu kalimat alhamdulillah rabbil alamin, sebagai rasa tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, yang alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Ya, tentu mudah-mudahan rangkaian sholat Jumat yang kita laksanakan pada saat ini mudah-mudahan senantiasa diberikan limpahan pahala dan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ma'asalam mari kita curahkan kepada manusia yang mulia. Beliau adalah membawa risalah kebenaran. Beliau juga adalah suri tauladan bagi kita dalam menjalankan aktivitas kehidupan dunia kita, yang mudah-mudahan dengan kita istiqomah di dalam menjalankan setiap syariat ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terpilih untuk mendapatkan syafaat khusus dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Al-Fakir memulai khutbah pada siang hari ini, terlebih dahulu Al-Fakir mengajak kepada hadirin jamaah Jumat, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam rangka menjaga sifat-sifat ketakwaan dan nilai-nilai ketakwaan di dalam diri. Bukan manusia yang dipenuhi dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas dunia, akan tetapi bagaimana dia mampu mengolah dirinya, mampu memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepadanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mencapai nilai
dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan predikat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat kali ini izinkan Al-Khatib menyampaikan beberapa hal tentang apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, karena ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita ketahui mengenai apa yang akan terjadi nanti setelah kita berada di tempat yang belum pernah kita rasakan dan belum pernah kita alami sebelumnya, yaitu pada mahsyar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang mengatakan la yazulah qadamul abdi yaumil qiyamah hatta yus'ala bisyarri bi arba'ati asyhur. Di yaumil qiyamah nanti, di saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita melalui proses-proses yang ada di hari kiamat, ada yang namanya yaumul hisab, yaumul mizan. Maka sebelum itu pula kata Rasulullah memberikan tembusan kepada kita umatnya, bahwa tidak akan beranjak, la yazula qadamul abdi yaumil qiyamah hatta yus'al arba'ati hisab. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba di yaumil qiyamah nanti sebelum ditanyakan kepadanya 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Yang pada akhirnya nanti manusia itu ditentukan bagaimana kualitas kehidupannya waktu hidup di dunia, bagaimana fasilitas yang Allah berikan ketika kita hidup di dunia, karena semuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semuanya pada hari nanti semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama yang pertama adalah al-umri bima. Yang pertama adalah umur kita. Umur yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa semakin kemari semakin kami terus berjalan, umur kita semakin bertambah, maka semakin dekat kepada arah tujuan hidup kita. Dan semakin dekat. Kadang-kadang orang bergembira dengan bertambahnya tahun, bukan bagaimana dia mengintrospeksi dirinya bahwa semakin bertambah umurnya maka semakin dekat dengan apa yang namanya kematian. Dia bergembira bersorak-sorak, meniup lilin, bergembira seolah-olah itu adalah nikmat yang tersia-sia. Dia tidak merasa bahwa nikmat umur nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita diberikan umur oleh Allah ketika kita hidup di dunia? Apakah umur yang ada pada diri kita lakukan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal yang sering kita baca ketika kita kumpul di masjid, setiap malam Jumat kita baca surat Yasin, wa man nu'ammirhu naqisu fil khalqi afala ya'qilun. Apakah kita tidak sadar bahwa semakin kemari kemudian nikmat Allah akan cabut dari dalam diri kita? Yang tadinya gagah maka semakin kemari semakin lemah. Yang tadinya sehat badan semakin kemari semakin rapuh. Karena sedikit demi sedikit nikmat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus seperti kita sadari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah ketika kita akil balik sampai kemudian kita meninggal. Tapi paling tidak yang harus kita tanamkan adalah bagaimana kita menanamkan sifat tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak Allah menggambarkan di kehidupan sebelumnya. Kita sering mendengar kisah seorang ulama besar di Rasulullah. Beliau ini adalah ahli tasawuf, beliau ahli hadis, ahli tafsir, ahli ibadah, puasanya rajin. Tapi di akhir hayatnya beliau menjadi subul khatim.
Bagaimana ada juga dikisahkan ada seorang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari tindak kemaksiatan. Dia membunuh orang 99 orang, kemudian dia bunuh satu orang lagi lainnya 100, maka lengkaplah 100. Dia ingin bertobat, maka kemudian dia meninggal dunia. Kemudian disitulah rahmat Allah berlaku. Maka karena dia niatnya ingin bertobat, maka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kisahnya. Tentu ini harus menjadi gambaran bagi kita bahwa setiap manusia punya hak untuk senantiasa mengadukan segala persoalan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita senantiasa menyesali perbuatan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua adalah tentang jasad kita. Jasad kita gunakan untuk apa? Ini akan dipertanyakan pula. Jasad yang kadang-kadang kita banggakan, jasad yang kadang-kadang setiap hari kita mandikan, sehari bahkan kadang-kadang sampai 3 kali. Badan kita kadang-kadang kita beri kewangian, tapi kala ini kemudian ruh keluar dari jasad kita, maka tidak ubah dan kita sepenuh mayat. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, mata kita, telinga kita, semua harus kita gunakan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu pun kita tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang celaka pada akhirnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu. Kemudian ilmu ini akan dipertanyakan pula. Diamalkan atau tidak ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa bangga dengan keilmuan yang kita miliki, karena semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun kenikmatan yang ada pada diri kita tidak lepas daripada campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Maka ilmu yang kita miliki jangan kita jadikan kesombongan di dalam kehidupan kita. Ulama kita mengajarkan, dahulukan akhlak sebelum kita mendahulukan ilmu. Akhlak itu lebih mulia. Maka orang yang berilmu kalau tidak dilandasi dia dengan akhlak, maka semuanya akan sia-sia. Sama saja dengan orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapapun tingginya keilmuan kita, maka semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita amalkan. Yang pertama harus kita amalkan. Setiap ilmu yang kita ketahui, apalagi ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudu, kemudian ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu-ilmu yang bersangkut pautan dengan kehidupan kita, maka ini harus nantiasa kita dahulukan daripada ilmu-ilmu yang lain, terutama ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mengetahui segala macam hukum-hukum yang sudah kita pahami menurut syariat ajaran agama Islam yang kita pahami, maka harus kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-ilmu bila amalin kasajar dan sama, bahwa ilmu yang kita tidak amalkan seolah-olah seperti pohon yang ada buahnya, maka tidak akan ada manfaatnya di kita. Ketika kita mempunyai ilmu, kemudian ilmu kita tidak manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang seharusnya bahwa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berilmu itu dekat sekali derajatnya dengan taqarrub ke Allah. Maka oleh karena itu Allah berfirman, ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang-orang yang punya ilmu disertai dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tinggikan derajat. Tanda sahnya adalah bagaimana kemudian dia mempunyai ilmu, dia tinggikan keimanannya, dia kuatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmunya tidak sia-sia dalam kehidupannya, bermanfaat bagi orang. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang Allah berikan kepada kita kemana-mana, kita nafkahkan atau kita buat poya-poya di dalam kehidupan kita. Karena setiap rezeki itu semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyangka satu butir nasi yang masuk dalam perut kita, kalau kita tidak hasilkan dengan hasil yang halal, maka itu akan jadi bara api di dalam perut kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini harus kita jawab dengan jawaban-jawaban yang konkret. Tidak bisa kita bohong di hadapan
hadapan Allah. Karena Allah itu adalah pengadilan yang paling tinggi. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, maka dari sekarang mari kita antisipasi semuanya, sehingga kita selamat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Andaikan saja kita tidak bisa melampaui itu semua, maka kita akan menjadi manusia yang celaka nanti di akhirat. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling baik, manusia yang paling hebat di sisi Allah, man khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala siapa orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagus perbuatannya, baik amal ibadahnya, dia rajin beribadah, dia taati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun nas man qala umruhu wa su'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala diberikan umur panjang, dia tidak sadar bahwa suatu saat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia selalu masih berbuat maksiat. Barakallahu fiikum wa rahmatullahi azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zulina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala al-rasyidin Abu Bakr wa Rasulullah Ali wa barik ala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ahum ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ruf bi rahmatika ya اللهم بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. رب اجعلنا مقيم الصلاة وذريتنا ربنا تقبل دعاء واغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الغافرين. اللهم اغفر عن كل بلاء الجواد الآخرة شر الدنيا وشر الآخرة واصرف عنا بحق القرآن ونبينا الكريم جاي سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة. اللهم يا ولي الخير والقدوس ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى عبادتك. ربنا صلنا انسان ويغفر لنا برحمتك لا يكون انت الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى الله يعظكم لعلكم تذكرون. رسول الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. اقيموا الصلاه ان الله يعلم ما تسمعون.